Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3891 Cahaya Bintang Gelap. Zhang Xiuyun terbunuh, dan 5 orang kuat lainnya di Jiuji Daojing sulit untuk didukung. Hanya Lin Bai dan Gagak yang lebih baik. Karena tubuh Lin Bai memiliki perlindungan roh menelan, mungkin karena jenis bau yang sama, kekuatan fagositosis ini tidak melukai Lin Bai sama sekali. Jika orang-orang Baizhang telah pergi ke hutan harta karun saat ini, mereka akan siap untuk melahap orang-orang Baizhang di masa depan. Adapun Gagak, yang memegang jiwa pedang Lin Bai di tangannya, dia tidak menjadi sasaran kekuatan melahap di sini. Mengabaikan hidup dan mati dari 5 orang kuat, Lin Bai mengangkat matanya dan melihat ke depan. Di bagian dalam pasukan menelan roh, ada ruang gelap yang sangat besar. Dalam kegelapan, ada cahaya yang menyilaukan, dan di sekitar titik cahaya yang besar, ada kunang-kunang lainnya yang mengambang. Lin Bai berjalan maju perlahan. Meskipun tidak ada bahaya besar baginya, dia tidak mengendurkan kewaspadaannya. Segera, cahaya bintang seukuran sebutir beras melintasi wajah Lin Bai. Lin Bai mengerutkan kening dan matanya menunjukkan warna yang aneh. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut membungkus cahaya butiran beras dengan kekuatan spiritual. Dia ingin melihatnya dengan saksama dengan kekuatan spiritual, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika Ling Li membungkus cahaya bintang, tiba-tiba, cahaya bintang meledak di depan Lin Bai. Lin Bai dengan cepat mundur 100 meter, mengira itu adalah jebakan, tetapi setelah bintang meledak, hanya semburan cahaya yang menyilaukan yang dipancarkan, dan tidak ada gerakan. Lin Bai, lihat. Burung gagak yang berdiri di bahu hutan yang putih memanggil dengan penuh semangat. Lin Bai membuka matanya dan melihat tomahawk berdarah melayang di tempat bintang meledak tadi. Tomahawk itu terbuka untuk melahap jiwa, dan kekuatan melahap itu secara bertahap menghancurkan tomahawk menjadi abu. Lin Bai bergegas maju untuk melindungi kapak itu, tetapi dia terlambat selangkah. Ketika Lin Bai datang ke depan tomahawk, tomahawk itu benar-benar berubah menjadi abu terbang dan menghilang di ruang ini. Cahaya bintang ini seharusnya menjadi sarana yang ditinggalkan oleh orang-orang Tuntian untuk melindungi harta karun mereka. Baru saja aku menyentuh cahaya bintang dan melepaskan larangan perlindungan, sehingga tomahawk muncul di ruang ini, dan langsung dihancurkan oleh kekuatan melahap. Mata Lin Bai berputar, dan segera mengetahui sebab dan akibatnya. Ini adalah tempat di mana orang-orang Tuntian mengumpulkan 3.000 harta karun yang terhormat. Ada kekuatan fagositik yang kuat di dalamnya. Jika harta karun ditempatkan di dalam tanpa sarana apapun, mereka akan dihancurkan dan dimurnikan oleh kekuatan fagositik. Jelas, cahaya bintang adalah apa yang ditinggalkan oleh orang-orang Tuntian, yang merupakan larangan melindungi harta karun. Baru saja, karena penasaran, Lin Bai menyentuh larangan itu, dan larangan itu pun tersebar, membuat tomahawk terkena kekuatan melahap benda, dan barulah dia menemukan pemandangan tadi. Sayang sekali kapak perang itu setidaknya adalah senjata sihir tingkat atas. Selain itu, hampir mustahil untuk menemukan prajurit sihir yang dapat menandingi kapak perang di makam Dewa Surga. Wajah Gagak itu sakit dan mendecakkan lidahnya. Lin Bai tidak terburu-buru untuk menyentuh cahaya bintang setelah mengetahui situasi di sini. Setidaknya kita harus menunggu cahaya bintang dikeluarkan dari ruang ini sebelum kita perlahan-lahan melepaskan larangan. Lin Bai melangkah maju dan segera tiba di bintang lain. Matanya membeku, dan matanya tampak melihat melalui bagian dalam bintang itu. Lin Bai melihat liontin giok yang rusak di cahaya bintang, diam-diam dikelilingi oleh cahaya bintang. Liontin giok ini setidaknya berada di level senjata sihir. Meskipun tidak sekuat kapak perang tadi, itu tidak jauh berbeda. Kapak perang termasuk dalam tipe serangan, dan liontin giok Lin Bai terasa seperti senjata sihir tipe perlindungan. Namun, ada banyak retakan pada liontin giok itu dan semangatnya habis. Saya pikir tuannya menggunakannya untuk menahan banyak pemboman yang ganas, yang menyebabkannya menjadi sangat bobrok. Namun liontin giok bukanlah tujuan perjalanan Lin Bai, jadi dia mengabaikannya. Sebaliknya, itu adalah sekumpulan burung gagak yang tersenyum dan memasukkan liontin giok itu ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Lin Bai datang ke sini untuk 2 tujuan utama. Pertama, untuk menemukan metode kultivasi lengkap dari 5 elemen. Lin Bai menebak bahwa Wuxing Daoti yang lengkap seharusnya ada di dalam harta karun 3.000 Daozun. Kedua, mencari kekuatan untuk melawan para dewa raksasa. Setelah para protos raksasa tiba di makam para dewa, Lin Bai mengkhawatirkannya siang dan malam. Meskipun makam dewa mengatakan bahwa ada banyak alam yang kuat, dulunya itu adalah sudut dunia roh, tetapi bagaimanapun juga, tempat ini telah lama terpisah dari dunia roh, dan tidak banyak harta yang dapat bersaing dengan para dewa raksasa. Hanya di dalam harta karun 3.000 Daozun, 1 atau 2 dapat ditemukan.
Tentu saja, selain dua tujuan utama ini, jika Lin Bai dapat diberikan kesenangan yang tak terduga di sini, dia akan sangat senang melihatnya. Penyihir tua, itu harta karunku. Tepat saat itu, burung gagak di bahunya tiba-tiba berseru. Lin Bai bangkit dan menoleh ke samping. Ia melihat Xiong Sueqing membawa kekuatan menelannya dan memaksanya terbang ke depan. Ia menemukan sebuah bintang. Setelah menyelidikinya, ia menemukan harta karun di dalamnya. Ia hendak memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Tiba-tiba, seekor burung gagak meneriakkan minumannya. Begitu suara burung gagak itu jatuh, ia terbang dari bahu Lin Bai dan bergegas ke Xiong Sueqing untuk merampas cahaya bintang itu dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Binatang kecil, kau ingin mati. Wajah tua Xiong Sueqing mendatar, dan niatnya untuk membunuh pun terungkap. Dengan lambaian tongkatnya yang tiba-tiba di tangannya, kekuatan yang dapat membalikkan sungai dan lautan tiba-tiba datang ke tempat ini. Di depannya, Xiong Sueqing begitu panas sehingga ia dapat melihat harta karunnya diambil oleh burung gagak. Ia sangat marah, dan prestasinya di negara bagian Jiuji Dao bermunculan. Kekuatan ini hampir cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Namun dalam kekuatan ini, meskipun bentuk tubuh burung gagak tidak menentu, tetapi dengan kekuatan yang tidak diketahui, ia dapat menghindari pukulan yang mengerikan ini. Setelah menghindarinya, burung gagak itu tidak lagi terjerat dengan Xiong Sueqing. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke cahaya bintang lainnya. Tampaknya ia ingin mengambil semua cahaya bintang itu sebelum Xiong Sueqing. Gagak, apa yang aku inginkan, tolong berikan padaku saat kau menemukannya. Lin Bai berteriak dengan penuh semangat bahwa burung gagak itu memiliki tubuh pelindung jiwa pedang yang diberikan oleh Lin Bai. Ia dapat datang dan pergi dengan bebas di sini, jadi ia tidak perlu terikat seperti Xiong Sueqing. Jangan khawatir. Aku akan mengawasimu. Jangan diam saja. Pergi dan kumpulkan harta karun itu. Meskipun orang-orang kuat di alam Tao Jiuji tidak dapat menahan fagositosis, mereka masih dapat bertahan selama 1,5 waktu. Jangan biarkan mereka mengambil terlalu banyak harta karun. Burung gagak serakah bersemangat untuk berteriak. Xiong Sueqing datang tanpa mempedulikan bahaya. Orang-orang kuat lainnya juga bergegas maju. Nangong Qingxuan, pangeranmu, dan Long Jun semuanya bergegas ke tempat itu. Mereka juga menemukan harta karun di cahaya bintang di sini dan mengumpulkannya dengan sembarangan. Ketika Lin Bai menoleh ke belakang, dia melihat 5 orang kuat menyerangnya. Sebaliknya, matanya terfokus pada roh seni bela diri. Lin Bai melihat bahwa tampaknya ada napas kuat dari praktisi yang mendekat ke sini dengan kecepatan penuh. Setelah beberapa saat, napas itu melintas, dan seorang pria kuat, yang memancarkan teror dan keheningan yang kuat, memasuki ruang ini. Dan orang pertama yang masuk, Lin Bai melihatnya dan terkejut dan berseru, apakah mereka dihidupkan kembali? Bab 3892 Paman 9 dan Xiong Sueqing. Apakah mereka kembali? Seru Lin Bai terkejut. Hualah! Menelan ruang, gelombang ombak mengambang, sesosok muncul di ruang ini. Mata panjang pakaian lelaki tua itu seperti hitam, dan tubuhnya gelap dan lemah, tetapi kekuatan tubuhnya lemah. Dia adalah orang yang ditemui Lin Bai di es gelap sebelum Qiyu Litian. Qiyu Litian seharusnya berada di kelompok es gelap, memasuki keadaan hampir mati, tetapi sekarang dia merasakan pembukaan 3000 dauzun dan pemulihan yang aneh. Apakah ini harta karun 3000 dauzun? Tenggorokan Qiyu Litian gelisah, sepertinya sudah lama tidak berbicara, membuat suaranya menjadi sangat kering dan serak. Sama seperti menggertakkan gigi, aku meludahkan beberapa kata dingin dari mataku. Setelah Qiyu Litian muncul, ada gelombang lain yang mengambang di sekelilingnya, dan seorang pria kuat muncul di sampingnya. Di antara mereka adalah Ye Qianjiao, Tianjiao yang tak tertandingi dari keluarga Ye di kota Tianqi yang pernah ditemui Lin Bai, dan Kaisar Ungu yang tak terhitung jumlahnya yang hancur di medan perang Qingsu. Ada juga orang-orang aneh dengan setengah tubuh mereka berlumuran darah, dan ada juga anak-anak pendek. Ratusan orang kuat telah pulih dari es gelap dan sekarang berbondong-bondong ke ruang ini. Mereka semua datang untuk mencari harta karun 3000 dauzun dan harus bertahan hidup dalam keadaan sekarat. Sekarang harta karun 3000 dauzun telah dibuka. Mereka telah kembali bersama dan memasuki harta karun untuk mencari sinar kehidupan. Mereka dulunya adalah orang kuat dari makam dewa. Ini adalah Raja Ras Manusia, penguasa keluarga iblis, dan kaisar hantu jahat yang bahkan lebih kuat. Semua pahlawan berkumpul bersama dan kekuatannya begitu luar biasa sehingga napas di ruang angkasa segera menjadi rumit. Cah! Mereka ada di sini. Burung gagak itu menyambar cahaya bintang dan menoleh ke belakang. Dia sangat takut sehingga dia tidak berani menunda dan mengorek cahaya bintang di sini.
Xiong Sueqing juga menoleh ke belakang, matanya gemetar ketakutan. Dia telah berencana untuk membunuh burung gagak, tetapi ketika dia melihat begitu banyak orang kuat datang, dia tidak dapat menahan rasa terima kasih dan dendamnya dan menyambar harta karun itu terlebih dahulu. Di dalam cahaya bintang ini, sebenarnya ada kartu giok yang dapat memblokir serangan tingkat Daozun. Xiong Sueqing menatap bintang-bintang di tangannya, dan berkata dengan hati yang gemetar. Harta karun seperti itu di tangan, itu setara dengan memberi Xiong Sueqing kehidupan ekstra. Tetapi sebelum Xiong Sueqing mengambil harta karun itu, dia mendengar minuman keras dari belakang, bajingan, tinggalkan harta karun itu. Xiong Sueqing ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetar. Ketika menoleh ke belakang, lelaki tua bertubuh setengah sisa itu membunuhnya di belakang punggungnya, dan jari-jarinya berubah menjadi cakar, mencabik kepalanya ke arah Xiong Sueqing. Di bawah kecepatan yang luar biasa dan kekuatan yang mengerikan itu, Xiong Sueqing tidak memiliki ruang untuk bereaksi dalam sekejap. Dia melihat telapak tangan ini jatuh, tetapi tidak ada perlawanan. Lei Fu. Klik. Pada saat ini, dari kegelapan yang tak berujung, guntur ungu menerobos langit dan menghantam lelaki tua bertubuh setengah sisa itu, dan langsung memukulnya sampai mati. Kultivasi hantu, yang terbuat dari setengah tubuh sisa, berani menggerakkan orang-orang di kota Tianyi. Apakah hantu Xiu begitu gila sekarang? Sebuah suara dingin datang dari kegelapan. Xiong Sueqing mencari suara itu dan melihat seorang lelaki tua berpakaian putih, dan datang dengan wajah dingin. Xiong Sueqing terus-menerus terkejut, paman bela diri ke-9. Orang tua berpakaian putih itu menghampiri Xiong Sueqing dan berkata sambil tersenyum tipis, Xiao Sueqing, kita sudah tidak bertemu selama 5.000 tahun terakhir kali. Namun, kami tidak pernah menyangka bahwa tahun-tahun itu begitu kejam sehingga kau, gadis yang merupakan mahkota cantik kota Tianyi, berubah menjadi seperti ini. Jika bukan karena napasmu, mungkin bahkan paman seperguruan tidak akan mengenalimu. Orang tua berpakaian putih itu menghampiri sambil tersenyum dan berbicara dengan lembut. Xiong Sueqing meneteskan air mata dan melihat kerabatnya lagi. Suasana hatinya yang tertekan hampir runtuh. Orang tua berpakaian putih ini adalah seorang pria tua yang kuat di kota Tianyi. Jika kau benar-benar ingin melacak usianya dengan cermat, kau harus menghitungnya hingga 10.000 tahun yang lalu. Dia adalah paman seperguruan ke-9 Xiong Sueqing. Ketika Xiong Sueqing mengunjungi kota Tianyi, dia baru berusia awal 20-an. Namun, paman seperguruan ke-9 ini hampir mencapai akhir hidupnya. Pada awalnya, Tuan Xiong Sueqing sibuk dengan urusan sepele kota Tianyi dan tidak punya waktu untuk mendisiplinkan Xiong Sueqing. Dia mempercayakan Xiong Sueqing kepada paman ke-9 untuk sementara waktu. Sampai kemudian, paman ke-9 berkata dia ingin keluar untuk mencari terobosan. Xiong Sueqing dengan enggan mengirim paman ke-9 untuk meninggalkan kota Tianyi. Ini sudah 5.000 tahun. Sekarang banyak kenangan masa lalu, tetaplah dekat denganku. Tempat ini berbahaya. Aku bisa memanggilmu komprehensif untuk sementara waktu. Paman ke-9 membuka mulutnya dengan lembut, Xiong Sueqing mengangguk sedikit, dan mengikutinya di sampingnya. Tetapi saat ini, Xiong Sueqing mendongak, di depannya, kabut ungu melintas dan langsung menuju ke kedalaman. Kaisar Ungu, kau belum mati. Mata paman ke-9 bergetar karena terkejut. Saat berikutnya, Xiong Sueqing tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Menoleh ke belakang, ia melihat seekor naga biru dengan gigi dan cakar, mengaum terus-menerus di mulutnya, membunuh seorang pria kuat di bawah napas naga itu. Qiyu Litian menunjukkan esensinya dan kekuatan bertarungnya melonjak. Semua pahlawan datang untuk memperebutkan harta karun di sini. Namun untungnya, burung gagak bergerak cukup cepat untuk mengambil banyak cahaya bintang, sehingga orang-orang kuat ini membawa kekuatan melahap dan langsung menuju ke kedalaman. Lin Bai menarik kembali pikirannya, tidak lagi ragu-ragu, dan terbang ke kedalaman. Ada cahaya besar di langit. Semakin besar cahaya bintang, semakin baik level harta karunnya. Di ruang ini, cahaya bintang terbesar seharusnya adalah cahaya seperti bintang pada saat itu. Dibandingkan dengan Nangong Qingxuan dan pangeranmu, orang-orang kuat yang datang untuk mencari harta karun ini bahkan lebih gila, karena mereka telah berada dalam kondisi sekarat terlalu lama. Mereka sudah meninggal, menyeret napas terakhir mereka hingga hari ketika harta karun itu dibuka. Sekarang harta karun itu terbuka, dan mereka bangun. Jika mereka tidak mendapatkan cukup harta karun dari sini, saya khawatir mereka pun akan mati. Oleh karena itu, mereka menaruh semua telur mereka dalam satu keranjang. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan menelannya, mereka tidak punya jalan keluar. Mereka harus menemukan harta karun di sini yang dapat membuat mereka hidup.
9 paman bela diri, Kaisar Ungu, Qiyu Litian dan orang-orang kuat lainnya telah dekat dengan lokasi bintang besar itu. Ketika mereka mendekat, mereka menemukan bahwa seseorang telah tiba di sini sebelum mereka. Guixiu Zidi bahkan lebih bingung dan berkata, "Teran, apakah kamu ingin menjadi seorang Taois?" Kaisar Ungu sangat malu. Dia tidak pernah berpikir bahwa praktisi yang dekat dengan cahaya bintang besar ini sebenarnya adalah ras manusia, dan juga kultivasi kuasi Tao. Lin Bai adalah orang yang paling terkenal. Sebelumnya, Lin Bai melihat bahwa banyak pria kuat kuno yang dihidupkan kembali, dan langsung pergi ke kedalaman, yang bisa jadi merupakan bintang besar. Lin Bai juga menyimpulkan bahwa semakin besar cahaya bintang, semakin baik level harta karun di dalamnya. Jadi dia tidak ragu-ragu dan langsung pergi ke kedalaman untuk datang ke cahaya bintang ini. Bab 3893 Naga Jahat. Qiyu Litian. Bintang ini seukuran tangki air. Lin Bai juga sangat penasaran. Dulu senjata ajaib Tomahawk itu sangat luar biasa, tetapi hanya seukuran kepalan tangan. Sekarang cahaya bintang di depannya begitu besar, harta karun macam apa yang terkandung di dalamnya. Berdiri di depan bintang-bintang, Lin Bai melihat ke bawah dan melihat ada bunga berwarna-warni di dalamnya, memancarkan napas kehidupan yang kuat. Bunga 1000 tahun. Ramuan yang dapat memperpanjang umur hingga 1000 tahun. Lin Bai-mu tercengang. Meskipun ada banyak harta karun obat ajaib di makam Dewa Langit, hanya ada sedikit obat ajaib untuk memperpanjang umur. Salah satu alasannya adalah terlalu banyaknya pendekar Tao di makam Dewa Langit, yang menyebabkan banyaknya obat ajaib yang digunakan secara berlebihan dan menghilang seiring berjalannya waktu. Alasan kedua adalah banyak pendekar Tao yang tidak mau mati dan mengumpulkan harta untuk memperpanjang umur, sehingga benda-benda ini menjadi berharga di makam dewa. Terutama bagi orang-orang tua yang kuat yang telah memasuki tempat ini, mereka berada di ambang kematian, dan tidak banyak Zhou Yuan. Sekarang setelah mereka pulih, beberapa orang akan mati karena masalah Zhou Yuan dalam waktu paling lama 2 atau 3 bulan. Tidak ada seorang pun di sini yang lebih bersemangat untuk mendapatkan obat ajaib seperti itu untuk memperpanjang umur. Sebelum Lin Bai berpikir terlalu banyak, dia merasa ada orang kuat di belakangnya. Ketika dia melihat ke belakang, kabut ungu melayang masuk, dan dia adalah Kaisar Ungu di Qingsu. Begitu Kaisar Ungu tiba, seekor naga meraung, diikuti oleh paman seperguruan ke-9 dan Xiong Suiqing. Pada saat yang sama, Ye Qianjiao dan orang-orang kuat lainnya datang satu demi satu. Lin Bai tidak dapat berpikir banyak tentang hal itu. Meskipun bunga milenium tidak dapat digunakan sekarang, itu tidak dapat digunakan di masa depan. Oleh karena itu, Lin Bai mengangkat tangannya dan meletakkan bintang itu di dalam tas penyimpanan. Dia berjalan lurus ke depan tanpa melihat ke belakang. Melahap ruang, ada banyak harta, termasuk bintang-bintang dari semua ukuran. Berhenti. Lin Bai baru saja memasang cahaya bintang dan hendak pergi, tetapi dia mendengar raungan dari belakang. Naga tua itu melotot ke Lin Bai dengan mata yang ganas dan meraung, "Nak, aku merasakan napas kehidupan yang kuat di cahaya bintang yang baru saja kamu kumpulkan. Itu adalah harta untuk meningkatkan umur panjang. Serahkan dan ampuni kamu." Naga itu melotot ke Lin Bai, wajahnya ganas, dan giginya setajam pisau. Lin Bai sangat terkejut. Setiap napas yang dikeluarkan dari ruang menelan akan dihancurkan oleh kekuatan fagositosis. Bagaimana Qiyu Litian merasakan bahwa ada ramuan untuk meningkatkan umur dalam cahaya bintang Lin Bai? Bunga milenium. Mata Qiyu Li berbinar di langit. Dia tampaknya mampu melihat semua ilusi dan menatap Lin Bai. Bunga berusia 1000 tahun yang dapat meningkatkan kehidupan selama 1000 tahun. Ye Qianjiao berseru dengan takjub, dan menatap mata Lin Bai yang berubah, menjadi sangat suram. Kaisar Ungu mendengarkan, dan tidak tinggal terlalu lama, sekali lagi maju untuk menjarah. Bagi Guixiu, Zhou Yuan adalah lelucon. Selama Kaisar Ungu tidak ingin mati, dia bisa menjalani kehidupan yang kacau balau. Kehidupan Guixiu hampir tidak ada habisnya. Jadi ketika Kaisar Ungu mendengar bahwa ada bunga milenium di cahaya bintang, dia segera berbalik dan pergi untuk mencari cahaya bintang lainnya. Sebaliknya, para praktisi yang tinggal sangat menginginkan bunga milenium. Setelah mendengar ini, Paman ke-9 segera berkata kepada Lin Bai, "Teman kecil, kultivasimu hanya tentang jalan. Tidak mudah untuk melindungi hidupmu di sini. Kamu tidak membutuhkan bunga 1000 tahun ini untuk saat ini. Mengapa kamu tidak memberikannya kepada kami? Kami sangat membutuhkannya." Mata Lin Bai bergerak, menatap sekelompok orang kuat di sekitarnya, dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya harta ini benar-benar tidak tersisa. Karena kamu menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu."
Setelah itu, Lin Bai membuang cahaya bintang dari tas penyimpanan, berbalik dan berlari. Cahaya bintang itu memang bunga milenium. Lin Bai tidak menipu mereka. Dikelilingi oleh Ye Qianjiao, Qiyulitian, Paman ke-9 dan yang lainnya, orang-orang kuat kuno ini memiliki cara yang sangat kuat. Lin Bai tidak perlu bertarung dengan mereka sekarang untuk membuatmu mati. Terlebih lagi, Lin Bai tidak terlalu menabung untuk bunga milenium. Jika ditambah pil umur panjang, masih ada pil umur panjang di tas penyimpanan Lin Bai yang belum pernah digunakan. Jadi dia bermurah hati. Biarkan mereka bertarung. Begitu Lin Bai pergi, dia merasakan gelombang kekuatan yang mengerikan. Melihat ke belakang, Qiyulitian, Paman ke-9, dan Ye Qianjiao sudah mulai merampok. Namun, tampaknya metode petir Paman ke-9 sangat kuat. Dengan bantuan Xiong Suiqing, Qiyulitian dan Ye Qianjiao dikalahkan untuk sementara waktu. Setelah beberapa ronde, Ye Qianjiao dengan enggan menyerah dan pergi. Setelah Ye Qianjiao menyerah, Jiu Siswu dan Xiong Suiqing berkonsentrasi pada Qiyulitian. Naga itu sangat kuat dalam kultivasi, dan bukan lawan Paman ke-9 dan Xiong Suiqing. Dia segera dikalahkan dan melarikan diri dengan luka serius. Sepotong darah naga berceceran di ruang di sini. Setelah melihat, Lin Bai tidak kehilangan banyak hal. Dia terus terbang, mencari harta karun lainnya dan bintang-bintang besar lainnya. Adapun burung gagak, Lin Bai tidak dapat menemukannya sekarang. Namun, Lin Bai tidak terlalu khawatir. Dia memiliki jiwa pedangnya sendiri di tangannya. Tidak mudah bagi para praktisi di sini untuk membunuhnya karena kemampuannya. Sebaliknya, Lin Bai lebih khawatir tentang situasinya saat ini. Qiyulitian, yang baru saja terluka parah dan melarikan diri, sedang menuju ke arahnya, seolah-olah dia secara khusus mencarinya. Lin Bai tidak berani ceroboh. Dia dengan cepat mengubah posisinya dan ingin menyingkirkan Qiyulitian. Tetapi Qiyu meninggalkan langit dan menolak untuk menyerah. Ekor naga itu menyapu gunung dan menghentikan Lin Bai. Lin Bai berhenti dan menatap naga biru di depannya, berjongkok dalam kegelapan dengan wajah ganas. Apa maksudmu, Tuan, siapa yang menghentikanku? Aku telah memberimu harta karun itu. Apa lagi yang kamu inginkan? Lin Bai mencoba untuk tetap tenang dan bertanya pada Qiyulitian. Qiyulitian dengan dingin berkata kepada Lin Bai, kenapa, kamu akan berada di ruang ini, tidak terpengaruh oleh apapun. Lin Bai tertegun, tetapi dia tidak menyangka Qiyulitian akan mengejarnya untuk mendapatkan harta karun. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan yang mengejutkan Lin Bai. Qiyulitian berkata, meskipun aku tidak tahu di mana tempat ini, setelah memasuki tempat ini, kita semua menggunakan berbagai cara untuk menghindari terluka oleh kekuatan melahap yang mengerikan dari tempat ini, tetapi aku menemukan bahwa kamu tidak sama. Kamu tidak memiliki pertahanan apapun, kamu hanya memasang perisai pertahanan, tetapi kekuatan melahap di sini tampaknya tidak ada gunanya bagimu. Nak, apakah kamu memiliki harta aneh yang dapat menghindari terluka oleh kekuatan melahap di sini? Alasan mengapa Qiyulitian memiliki masalah ini adalah karena setelah dia memasuki tempat ini, dia mengungkapkan esensinya dan membagi 2/3 kekuatannya untuk melindungi tubuhnya. Jika tidak, dia akan terbunuh oleh kekuatan tempat ini. Karena itu, 2/3 kekuatannya melindungi tubuhnya, yang menyebabkan kekalahannya dalam pertarungan dengan Paman ke-9 untuk bunga milenium. Jika Qiyulitian tidak mengkhawatirkannya dan melakukan yang terbaik, bahkan jika Paman ke-9 dan Xiong Suiqing bergandengan tangan, dia juga dapat memiliki kekuatan untuk bertarung. Qiyulitian mendapati bahwa Lin Bai tampaknya tidak terpengaruh oleh kekuatan di sini. Dia datang dan pergi dengan bebas. Setelah kekalahannya, dia segera menyusul Lin Bai. Jika Anda dapat mengambil harta karun ini dari tangan Lin Bai, tidak diragukan lagi bahwa dia akan memimpin di sini dan memperjuangkan harta karun itu di masa mendatang, dan dia tidak akan terikat. Bab 3894, gunakan kekuatan lawan untuk melakukan serangan balik. Naga jahat Qiyulitian menyadari situasi Lin Bai yang tidak normal. Setelah kalah dalam pertempuran dengan Paman ke-9, ia segera menyusul Lin Bai. Harta karun macam apa yang dimiliki anak ini yang dapat menghindari penyerbuan ke tempat ini? Jika aku bisa mendapatkannya, aku pasti akan mendapat banyak manfaat. Setidaknya aku bisa datang dan pergi dengan bebas di sini. Sepasang mata naga jahat menatap Lin Bai dengan ganas, matanya seperti pedang di tubuh Lin Bai, kejam. Hati Lin Bai terdiam dan tersenyum pahit. Mengapa ia bisa datang dan pergi dengan bebas di sini? Itu bukan karena ada roh pedang yang menelan di tubuhnya. Menurut legenda di makam Dewa Surga, orang-orang Tuntian menyegel harta karun 3000 dauzun di sini, menunggu kedatangan orang-orang Tuntian lainnya. Itu adalah hadiah kecil.
Tidak diragukan lagi bahwa Lin Bai adalah orang Tuntian berikutnya yang datang ke sini. Jika Lin Bai terbunuh dengan cara yang diatur oleh orang-orang Tuntian, siapa yang harus diberi harta karun di sini? Lin Bai tidak dapat mengatakan alasan mengapa naga jahat itu muncul, tetapi jelas bahwa naga jahat itu telah mengarahkan pandangannya pada Lin Bai. Jika dia tidak memberinya penjelasan, saya khawatir akan sulit baginya untuk melarikan diri hari ini. Naga jahat Long Qiyu adalah puncak makam Dewa Surga selama ribuan tahun. Dia telah berada dalam kondisi sekarat untuk waktu yang lama, tetapi kekuatannya masih belum lemah. Pada tahun-tahun itu, jika dia benar-benar ingin bertarung dengan pedang, Lin Bai tidak akan melakukan apapun yang baik. Jika kita tidak dapat menyerang dengan kekuatan, kita hanya dapat menang dengan kebijaksanaan. Sayang, aku sedang berbicara denganmu. Jawab dengan cepat, atau aku akan memakanmu. Naga jahat itu melotot ke arah Lin Bai, meraung, dan suaranya menggelegar dan meledak di telinganya. Lin Bai, yang sedang memikirkan tindakan balasan, tiba-tiba terbangun. Matanya menyipit, dan matanya berangsur-angsur menjadi kejam. Lin Bai tahu dalam hatinya bahwa jika dia menipu naga jahat itu bahwa dia memiliki harta karun untuk menghindari kekuatan di sini, itu pasti akan menyebabkan pertikaian naga jahat itu. Jika naga jahat itu diberitahu bahwa itu karena menelan jiwa pedang, itu tidak diragukan lagi mencari kematian. Ketika dalam dilema, hati Lin Bai dipenuhi dengan rasa ingin membunuh. Selama naga jahat itu terpecahkan, semua masalah akan terpecahkan dengan mudah. Untungnya, meskipun kultivasi Lin Bai tidak kuat, Lin Bai seharusnya memiliki beberapa keuntungan dalam menempati ruang tersebut. Aku punya beberapa cara untuk menghindari kekuatan di sini. Jika tetua membutuhkannya, aku bisa memberikannya kepadamu. Lin Bai berbicara dengan pikiran yang dalam. Saat dia berbicara, kekuatan di telapak tangannya melonjak, dan jiwa pedang hitam muncul di telapak tangannya. Apa ini? Naga jahat itu melihat, matanya mengecil, suara dingin bertanya. Ini adalah seberkas kekuatan melahap yang didapatkan generasi muda di makam dewa. Kurasa itu ditinggalkan oleh orang-orang Tuntian saat itu. Jika kau memiliki kekuatan melahap ini, kau bisa aman di tempat ini. Awalnya, aku tidak tahu apa gunanya. Saat sampai di sini, aku menyadarinya. Lin Bai mengeluarkan jiwa pedang dan melayang di depan naga jahat itu. Kekuatan. Roh yang sama besarnya, dan jiwa pedang, diletakkan di hadapannya. Dia dengan hati-hati menilai bahwa dia memiliki kekuatan melahap roh dalam roh pedang, hampir sama dengan kekuatan melahap tempat itu. Naga jahat Jiaolong tiba-tiba menyadari mengapa Lin Bai bisa datang dan pergi dengan bebas di sini. Dengan jiwa pedang di tangan, ia memiliki napas menelan orang di dalam tubuhnya. Secara alami, kekuatan melahap tempat ini tidak akan melukai orang-orangnya sendiri. Ini adalah jejak kehidupan yang ditinggalkan oleh orang-orang Tuntian. Tapi sekarang aku berpegangan pada roh pedang, dan kekuatan tempat ini masih menggerogoti tubuhku. Naga jahat itu menggulung jiwa pedangnya ke dalam cakar naga, tetapi tidak melihat melemahnya kekuatan di sekitarnya. Dia terkejut dan bertanya. Lin Bai mulai tersenyum di sudut mulutnya dan berkata dengan senyum mengejek, karena jiwa pedang ini tidak dapat menghindari kekuatan di sini, dengan kata lain, jiwa pedang ini adalah pengantar. Naga jahat itu mengerutkan kening dan memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Dia segera bertanya, apa maksudmu? Apa maksudmu? Ho ho. Lin Bai tersenyum aneh. Pada saat berikutnya, tangan Lin Bai yang berlengan panjang tiba-tiba bergetar, dan jiwa pedang di tangan naga jahat itu tiba-tiba meledak dengan kilau yang kuat dan kekuatan yang mengerikan, menelan kekuatan itu dan menyebar. Dalam sekejap, dia menghancurkan cakar naga itu dan terbang dengan darah dan daging. Naga jahat itu sangat terkejut sehingga dia melihat ke bawah dan melihat bahwa roh pedang di telapak tangannya tampaknya tersapu oleh badai. Semuanya hancur ketika badai menyapu tanah. Ini adalah dorongan kuat yang melahap roh seni bela diri. Naga jahat itu dengan cepat melepaskan diri dari jiwa pedang, tetapi pada saat ini, Lin Bai melangkah keluar dari pedang dan menarik kekuatan tangannya. Dengan jiwa pedang, dia memengaruhi kekuatan menelan orang-orang Tuntian. Gunung itu berguncang dengan keras. Kekuatan menelan yang telah lama tidak aktif tampaknya bangkit kembali. Naga jahat itu berteriak berulang kali, dan dengan cepat membalas. Tetapi pada saat ini, roh melahap orang-orang Tuntian datang kepadanya, dan kekuatan yang mengerikan itu dilepaskan, dan naga jahat itu menghancurkannya inci demi inci. Bagaimanapun, kekuatan rakyat telah terkuras habis untuk waktu yang lama. Meskipun Lin Bai telah menarik banyak kekuatan dengan jiwa pedangnya, dia masih tidak dapat membunuh naga jahat itu. Melihat naga jahat itu berjuang untuk keluar dari lingkaran pengepungan kekuatan melahap.
Lin Bai tidak dapat menahan perasaan horizontal di hatinya, dan teknik pedangnya melintas di tangannya. Kekuatan menelan yang tak berujung berkumpul dan mengalir ke dalam jiwa pedang Lin Bai. Jiwa pedang, yang awalnya hanya seukuran jari, tumbuh dalam angin dan berubah menjadi pedang hitam besar yang memotong langit dan bumi. Tiba-tiba, pedang raksasa itu mengangkat langit untuk menyerang dan memotong naga dengan ganas. Kekuatan menelan teror mengikuti, dan ruang terdistorsi. Naga jahat itu sangat ketakutan sehingga dia merasakan napas kematian yang kuat di pedangnya. Dia tidak akan pernah mengira bahwa kekuatan seperti itu dapat dimiliki oleh kultivasi keadaan kuasi Dao belaka. Tentu saja, ini bukan kekuatan Lin Bai sendiri. Itu hanya kekuatan yang diilhami Lin Bai di sini untuk melahap semangat seni bela diri. Jika pedang asli dan senjata asli bertarung melawan naga jahat, mungkin Lin Bai bahkan tidak bisa menghentikan pukulan. Tapi sekarang penggunaan kekuatan fagositik tempat ini sudah cukup untuk mengusir naga jahat itu kembali. Hentikan. Hentikan. Teman kecil, dengarkan aku. Aku tidak bermaksud apa-apa. Naga jahat itu menggigil, berguling menjadi bola, dan memohon belas kasihan. Lin Bai mencibir padanya, jadi dia tidak akan mempercayai kebohongannya. Jika bukan karena tempat ini di ruang menelan, Lin Bai akan menaklukkan Lin Bai jika dia tidak menempati tempat, waktu, dan ruang yang tepat. Jika dia berada di luar, dia akan menelan Lin Bai. Sekarang dia menunjukkan kelemahan dan mengatakan dia tidak memiliki niat jahat, bagaimana Lin Bai bisa mempercayainya? Melihat senyum dingin Lin Bai, Jiaolong jahat itu sepertinya merasa bahwa Lin Bai tidak ingin melepaskannya. Segera, warna yang ganas muncul di mata naganya yang gemetar dan ketakutan, dan tampaknya telah membuat keputusan yang sulit. Aku akan bertarung dengan Lin Bai. Seorang pria tua yang kuat, klan iblis dari negara bagian Jiuji Dao, jika dia ingin bertarung dengan keras, itu pasti sangat mengerikan. Menyadari perbedaan dalam hati naga jahat itu, Lin Bai dengan cepat menghentikan kekuatan menelan dan berkata dengan suara dingin, biarkan aku mengusirmu selama 100 tahun, dan biarkan kamu bebas. Bab 3895 menyerah. Naga jahat itu melihat bahwa Lin Bai tidak bermaksud mengampuni nyawanya, tetapi bermaksud menggunakan cara terakhirnya untuk melawan Lin Bai. Tentu saja, Lin Bai juga melihat tipu daya di hati naga jahat itu. Lin Bai tidak yakin apakah dia bisa melakukannya jika dia ingin bekerja keras. Selain itu, tempat ini masih berada di tempat yang berbahaya. Jika Jiaolong yang asli dan yang jahat dikalahkan, itu tidak akan menjadi hal yang baik bagi Lin Bai. Oleh karena itu, Lin Bai membuat perubahan kata-kata yang tergesa-gesa, dan mengusir naga jahat yang telah berusia 100 tahun itu, dan kemudian mengembalikannya ke kebebasan. Tentu saja, ini adalah strategi Lin Bai untuk memperlambat. Sebenarnya, Lin Bai tidak mau bertarung dengan naga jahat di sini. Jika kita dapat menaklukkan naga jahat ini, itu akan lebih bermanfaat bagi Lin Bai daripada membunuhnya. Metode ini hanya dapat digunakan satu kali, dan hanya ketika lawan mengendurkan kecerobohannya, itu baru bisa berhasil. Jika lawan tidak membedakan antara kedua belah pihak, dia akan bertarung untuk hidup dan mati, yang tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi Lin Bai. Mengemudi selama 100 tahun. Naga jahat itu melotot ke mata naga besar itu dan kehilangan bentuknya karena panik. Dia pulih dari keadaan sekarat. Dia tidak memiliki umur panjang, dan bisa hidup selama 100 tahun. Apakah kamu ingin menjadi budak dan pelayan di bawah kursi Lin Bai di tahun-tahun terakhir hidupnya? Apa? Tidak mau. Kalau begitu kamu mati. Mata Lin Bai tajam, dan kekuatan fagositosisnya meningkat untuk melahap tubuh naga jahat itu. Tunggu. Bukannya aku tidak mau, itu karena kita mungkin tidak hidup selama 100 tahun. Naga jahat itu berteriak dengan tergesa-gesa, aku datang ke sini untuk mencari obat ajaib untuk meningkatkan umur panjang. Aku pernah terluka parah di makam Dewa Surga sebelumnya, dan menghabiskan banyak vitalitasku untuk menggunakan metode rahasia. Karena itu, aku akan menghilang di makam dewa saat aku berada di puncakku. Aku berada di wilayah ke-9 jurang naga penguburan, menggunakan yin yang kuat dan ki jahat serta kelompok es gelap, dipaksa ke dalam kondisi sekarat, ini hanya bertahan lama. Sekarang bangunlah, hidup tidaklah banyak, hanya sekitar 50 tahun, tidak bisa mengantarmu selama 100 tahun. Tetapi jika kamu bersedia membiarkanku mati, aku bisa memberimu beberapa harta karun. Naga jahat Jiao mencoba membujuk Lin Bai untuk mengubah kondisinya, bahkan jika dia mengeluarkan beberapa harta karun yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. 50 tahun. Mata Lin Bai berbinar dan berkata dengan suara rendah, aku berkata bahwa kamu bisa mengantarku selama 100 tahun. Kemudian dalam 100 tahun ini, kamu tidak akan mati.
Bahkan jika kamu tidak memiliki banyak yuan umur panjang, aku dapat meningkatkan yuan umur panjangmu. Kamu tidak punya waktu untuk memilih. Berikan aku jawabanmu. Lin Bai menggenggamnya dengan 5 jari, dan pedang besar yang menelan di atas kepala naga itu menekannya lagi selama 1 menit. Naga jahat Jiaolong diam-diam mengepalkan tinjunya dan marah dalam hatinya. Dia tidak ingin menjadi budak di bawah kursi Lin Bai. Tetapi sekarang tampaknya jika dia menggunakan metode rahasia untuk bertarung dengan Lin Bai, meskipun dia pasti akan membunuh Lin Bai, dia juga akan terluka parah. Saya khawatir dia tidak dapat melarikan diri di sini dan akan dibunuh oleh pasukan fagositosis. Melihat keraguan di mata naga itu, Lin Bai menambahkan, aku tidak membutuhkanmu untuk menjadi budak, dan aku tidak akan memaksamu untuk bersujud. Aku hanya ingin kamu membantuku saat aku membutuhkanmu. Mendengar bahwa Lin Bai mengubah mulutnya, hati naga jahat itu penuh dengan riak, jika sesuatu bergerak. Berpikir sedikit lagi, dia mengangguk dan berkata, bagus. Aku berjanji padamu. Pilihan yang bijak. Lin Bai terkekeh dan melambaikan tangannya. Pedang besar di atas kepala naga berubah menjadi asap hitam dan menembus ke dalam naga. Apa yang sedang kamu lakukan? Naga jahat itu terkejut dan berteriak lagi dan lagi. Lin Bai berkata, aku tidak begitu percaya padamu, jadi aku ingin meninggalkan beberapa cara di tubuhmu. Kamu dapat yakin bahwa kekuatan melahap ini tidak akan melukaimu sedikit pun di tubuhmu, tetapi kamu harus patuh. Naga jahat itu melotot ke arah Lin Bai. Awalnya, dia berencana untuk membunuh Lin Bai segera setelah Lin Bai memulihkan kekuatan melahapnya. Jelas, Lin Bai bukanlah lampu hemat minyak. Dia tidak mengambil kekuatan melahap. Sebaliknya, ketika naga jahat itu terpisah, dia memaksa pedang melahap ke dalam tubuh naga jahat. Di masa depan, dengan bantuan pikiran Lin Bai, kekuatan melahap akan meledak dari tubuh naga dan membunuhnya seketika. Setelah menyelesaikan semua ini, Lin Bai menghela napas lega, melambaikan tangan untuk membubarkan kekuatan melahap di sekitarnya, dan menatap naga jahat itu sambil tersenyum. Saat berikutnya, Lin Bai terbang dan mendarat di atas kepala naga-naga jahat dan duduk bersila di antara tanduk naga. Naga jahat itu marah dalam hatinya. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang berani berdiri di atas kepalanya. Jika itu terjadi pada waktu normal, naga jahat itu akan menelanjangi Lin Bai dan membuatnya kram. Namun sekarang, kekuatan melahap itu berputar-putar di dalam tubuhnya. Dia baru saja memikirkan cara untuk menyingkirkan kekuatan ini. Namun, ketika kekuatannya sendiri mendekati kekuatan melahap itu, dia akan disempurnakan dan diserap oleh kekuatan melahap itu, dan dia tidak dapat menyingkirkan tubuhnya sama sekali. Naga jahat itu hanya dapat menahan amarahnya. Karena kamu telah berjanji untuk mengusirku selama 100 tahun, aku pasti akan memberimu beberapa keuntungan. Kamu tidak perlu khawatir tentang kekuatan menelan di sini. Selama aku tidak meninggalkanmu, kekuatan ini tidak akan menyakitimu lagi. Setelah itu, di tempat ini, jika harta karun yang kamu temukan tidak berguna bagiku, aku tidak akan memintanya kepadamu. Duduk di antara tanduk naga, Lin Bai secara bertahap menyebarkan kekuatan menelan jiwa pedang dan melindungi naga jahat itu. Naga jahat itu tertegun, secara bertahap melonggarkan pertahanannya, dan akhirnya benar-benar melepaskan pertahanannya. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan fagositik di sekitarnya tidak tertarik padanya, dan tidak ingin mendekatinya. Bagaimana dia melakukannya? Hati naga jahat itu sulit digoyahkan. Baru saja Lin Bai mengatakan bahwa dia mendapatkan beberapa harta karun dari makam dewa, tetapi mereka semua menipu naga jahat, yang tidak benar. Jika tidak ada harta karun padanya, bagaimana Lin Bai bisa menghindari kekuatan di sini? Memikirkannya, naga jahat itu memikirkan ide yang buruk. Mereka adalah... Apakah mereka sejenis? Rambut naga jahat itu menyeramkan, matanya terbelalak, dan tubuhnya yang besar bergetar setelah ide itu muncul di benaknya. Artinya, pria di atas kepalanya adalah anggota klan Tuntian. Naga jahat itu ketakutan dengan ide ini. Jangan pikirkan itu. Itu tidak baik untukmu. Lin Bai, yang duduk di antara tanduk naga, tampaknya melihat melalui pikiran di hati naga jahat itu, dan berkata dengan senyum tipis. Sekarang, Lin Bai tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Dewa raksasa ada di dunia luar. Setelah Lin Bai pergi dari sini, dia akan bertarung melawan dewa raksasa. Dalam perang ini, Lin Bai pasti akan menggunakan kekuatan untuk melahap jiwa pedang. Pada saat itu, seluruh makam dewa akan tahu bahwa ada orang Tuntian di sini. Ayo, saatnya menjarah harta karun di sini. Aku tidak tahu kemana burung gagak itu pergi. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bayangan?
Begitu Lin Bai menyapu, dia tidak menemukan jejak burung gagak kecuali orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang berlalu lalang.